Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia bab 505, pelajaran 1.1 yang berjudul Mendengarkan tentang Penemuan. Tujuan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu mengetahui konsep penemuan. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang penemuan. Yang ketiga, siswa mampu mencatat hal-hal yang penting tentang penemuan. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami penggunaan tanda koma. Ayo kita mulai pelajaran ini. Penemuan adalah proses yang dilalui seperti mengamati, mencerna, mengerti sesuatu sampai pada membuat kesimpulan. Masalah yang mempengaruhi suatu keadaan atau situasi memicu seseorang menganalisa sesuatu sampai mendapatkan kesimpulan. Ada beberapa jenis penemuan. Yuk kita lihat lebih lanjut. Jenis penemuan yang pertama adalah penemuan mutlak. Guru atau mentor membeberkan masalah dan situasi. Siswa lanjut mengkaji semua fakta yang ada dan menarik kesimpulan. Jenis penemuan yang kedua adalah penemuan terarah. Guru atau mentor memberikan bimbingan yang rutin dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog. Kesimpulan yang diambil harus sesuai dengan rancangan guru atau mentor. Ada beberapa tahap dalam penemuan. Yang pertama adalah tahap diskusi, yang kedua proses, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Pada kesempatan kali ini, ayo kita dengarkan penjelasan tentang penemuan yang bernama destilasi. Penemuan destilasi. Air yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya mengalami proses yang sangat panjang. Air limbah yang mengalir ke sungai, danau, dan laut akan menguap ketika terkena panas matahari. Uap air yang menguap akan naik ke angkasa dan membentuk awan. Karena perubahan suhu, gumpalan awan tersebut akan berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke tanah. Itu adalah hujan. Rangkaian perjalanan air yang sudah disebutkan tadi adalah dinamakan daur air. Proses daur ini dapat terganggu oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti penebangan pohon secara berlebihan, lahan luas yang kosong tanpa ditanami oleh pepohonan, dan daerah resapan air yang dijadikan bangunan oleh manusia. Dengan pemaparan masalah yang ada, terciptalah suatu penemuan yang disebut penyulingan air atau destilasi. Teknik ini dapat menyuling air laut menjadi air tawar, dan air tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, masak, dan mandi. Penemuan ini menggunakan teknologi mesin yang disebut osmosa. Destilasi ini dilakukan dengan cara memfilter air laut. Proses ini sendiri dilakukan dengan cara reverse osmosis atau yang disingkat RO. Mesin akan menyaring molekul yang lebih besar dari molekul air. Proses penyaringan tersebut dikenal dengan teknologi membrane. Walaupun mesin osmosa ini masih sangat mahal, tetapi banyak perumahan sudah menggunakannya, terutama perumahan yang berlokasi dekat dengan laut. Hari ini kita juga akan membahas fungsi dari tanda koma. Tanda koma dapat digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat di awal kalimat. Kata atau ungkapan itu adalah oleh karena itu, jadi, lagi pula, walaupun begitu, meskipun demikian, dan akan tetapi. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh pemakaian tanda koma ini. Yang pertama, lagi pula tanda koma, ibu baru saja menegurmu tentang pemakaian air. Yang kedua, jadi tanda koma, proses daur air akan terganggu oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, tanda koma, pakailah air dengan bijak. Walaupun begitu, tanda koma, menghemat penggunaan air selalu adalah cara yang terbaik. Selanjutnya, perhatikanlah bagian ujian modul berikut ini.
Ujian modul. Setiap harinya manusia menghabiskan waktunya dengan banyak sekali kegiatan seperti berolahraga pagi, makan, bekerja, berbelanja, bersekolah, dan masih banyak lagi kegiatan yang manusia lakukan. Setelah lelah dengan semua aktivitas, manusia memerlukan makan dan minum. Keduanya sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Air tidak hanya dibutuhkan manusia untuk minum. Air dibutuhkan manusia juga untuk banyak hal, seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, mengepel lantai, dan juga mencuci mobil. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan air dalam kehidupan manusia. Setelah melihat begitu banyaknya kegunaan air, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk melindungi sumber air dari pencemaran. Untuk menjaga sumber air, kita dapat melakukan beberapa hal seperti membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah, dan juga ikut menanam pohon. Dan sekarang saatnya bagi kamu untuk mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 1.1 yang berjudul mendengarkan tentang penemuan. Selamat bekerja!